Musim baru MotoGP 2023 akan segera dimulai beberapa hari lagi. Tentunya, kita sudah tidak sabar menyaksikan aksi para pembalap motor tercepat di sirkuit dan juga raungan suara mesin motor prototipe ini. Sebagai penggemar balapan MotoGP, kurang lengkap rasanya jika sebelum memulai musim baru ini tidak diawali dengan prediksi-prediksi tentang bagaimana peta persaingan di MotoGP musim 2023. Kami memang bukan ahli dalam menilai lebih dalam tentang dunia MotoGP, tetapi prediksi ini kami buat karena kami penggemar balapan MotoGP dan anggap saja ini prediksi suka-suka versi kami yang bisa benar atau salah. Prediksi ini kami buat berdasarkan dari apa yang kami amati dari hasil tes pramusim resmi, yaitu di sirkuit Sepang dan sirkuit Portimao. Mari kita mulai prediksi ini dari urutan terakhir. Tim Gas-Gas, tim satelit yang berganti pabrikan dari KTM menjadi Gas-Gas ini sebenarnya masih menggunakan motor KTM RC16. Pada tes pramusim ini, hasil yang didapat sangat buruk. Untuk Pol Espargaro, dengan pengalaman dahulu di pabrikan KTM, dia merasa kaget dengan perubahan signifikan pada motornya karena berbeda jauh dari sebelumnya. Karena hal itu, dia merasa harus adaptasi lagi, menyesuaikan motor dengan gaya balapnya. Pembalap Augusto Fernandez, satu-satunya pendatang baru di MotoGP. Dengan mengendarai motor KTM RC16 yang terkenal tidak ramah untuk pemula, kami tidak bisa berharap banyak pada pembalap satu ini. Dengan kombinasi pembalap, tim, dan perkembangan motor, kami menempatkan mereka posisi terakhir dalam prediksi kali ini. Tim LCR Honda, seperti musim sebelumnya, walaupun status mereka tim satelit, mereka menggunakan motor spesifikasi pabrikan terbaru Honda. Pembalap Takaki Nakagami yang sudah paham dengan motor Honda pada tes pramusim ini menunjukkan hasil yang tidak maksimal. Mungkin karena motor Honda ini masih bermasalah seperti musim lalu. Untuk pendatang baru di Honda, Alex Rins, dia berharap adaptasi dengan motor baru ini bisa dapat dukungan dari pabrikan langsung. Karena dia yakin jika motor bisa menyesuaikan dengan gaya balapnya, maka dia akan bisa tampil cepat. Tim RNF, tim satelit yang baru berpindah pabrikan dari Yamaha ke Aprilia, menunjukkan hasil yang cukup baik pada tes pramusim ini. Mereka menggunakan motor dengan spesifikasi mesin Aprilia RSJP22. Dengan pengalaman yang banyak, pembalap Miguel Oliveira terlihat beradaptasi cepat dengan motor Aprilia. Untuk Raul Fernandez, dia bisa menunjukkan bahwa dia termasuk pembalap yang cepat dan mempunyai kemampuan adaptasi dengan motor baru, bisa kita lihat dari hasil tes pramusim ini. Tim Red Bull KTM, tim pabrikan besar yang bekerja sama dengan divisi tim riset Formula 1 ini, masih belum cukup untuk menunjukkan performa terbaik pada tes pramusim. Dengan segala inovasi yang diterapkan pada motor KTM RC16 terbaru, Brad Binder, pembalap andalan mereka, belum terlihat mendominasi pada tes pramusim kali ini. Dia merasa tidak ada peningkatan signifikan di motor KTM RC16 terbaru. Pembalap baru mereka, Jack Miller, terlihat masih adaptasi dengan motornya. Dia merasa motor KTM RC16 belum punya potensi yang kuat untuk bersaing dengan pabrikan lain. Melihat dari performa tes pramusim ini, sepertinya pabrikan KTM masih mencari setting terbaik untuk motor terbarunya. Tim Gresini Racing, tim yang musim lalu menjadi kuda hitam dan berhasil menjadi 3 besar, akan menggunakan spesifikasi mesin Ducati GP22.
Pembalap Fabio Di Giannantonio pada musim lalu menampilkan performa yang buruk hanya sebagai pembalap San Mori. Dia berharap dengan motor Ducati GP22 dan formasi tim yang lebih solid, bisa menunjukkan performa yang lebih bagus. Untuk pembalap Alex Marquez yang baru saja pindah dari Honda, dia baru bisa merasakan motor yang nyaman dikendarai dan juga tim yang penuh perhatian kepada pembalap. Dengan kombinasi kedua pembalap ini, mereka berharap bisa mengulang prestasi seperti musim lalu. Tim Mundi VR46 Racing, tim yang tergolong baru di MotoGP, mampu menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di papan tengah. Pada musim baru ini, mereka menggunakan motor Ducati dengan spesifikasi mesin tahun lalu, yaitu Ducati GP22. Pembalap Luca Marini pada tes pra musim ini menunjukkan performa yang cukup bagus. Tidak mengagetkan karena dia menggunakan motor spesifikasi yang sama pada musim lalu. Untuk Marco Bezzecchi pada tes pra musim ini mendapatkan motor Ducati GP22, di mana sebelumnya dia memakai motor dengan spesifikasi mesin Ducati GP21. Adaptasi yang dia lakukan sangat cepat dengan menunjukkan performa yang bagus pada tes tra musim kali ini. Tim Repsol Honda musim lalu menunjukkan bahwa motor mereka mempunyai banyak masalah. Pada tes tra musim kali ini, mereka berusaha memperbaiki performanya. Pembalap andalan mereka, Marc Marquez, mencoba memperbaiki arah pengembangan pada motor agar sesuai dengan gaya balapnya. Untuk pembalap Joan Mir yang tergolong baru dengan motor Honda, dia menunjukkan dia mampu beradaptasi dengan cepat. Kita semua bisa lihat dari hasil tes pramusim. Walaupun kita semua tahu bahwa motor Honda ini sedang banyak masalah, mereka tetap tim pabrikan yang mempunyai sumber daya mumpuni dan bisa bangkit dengan cepat. Maka dari itu, kami tetap menempatkan tim ini dalam 5 besar. Tim Prima Pramac Racing, seperti musim sebelumnya, walaupun status mereka tim satelit, mereka menggunakan motor spesifikasi pabrikan terbaru yaitu Ducati GP23. Itu sebabnya, kami menempatkan posisi tim ini dalam 5 besar. Pembalap Johann Zarco menilai, motor terbaru Ducati GP23 punya potensi yang lebih bagus dibandingkan dengan motor musim lalu. Untuk pembalap Jorge Martin, dia merasa motor Ducati GP23 ini lebih kencang dan lebih sesuai dengan gaya balapnya. Tim Aprilia Racing pada tes pra musim ini membawa banyak paket aero untuk dicoba pada motor ESGP23. Dengan mesin terbaru ini, mereka menunjukkan progres yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Untuk Alex Espargaro, dia merasa bahwa motor Aprilia ESGP23 ini masih harus dicari performa terbaiknya agar stabil sepanjang musim berjalan. Ya wajar saja, karena dia tidak ingin harapan juara dunia musim ini tidak tercapai seperti tahun lalu. Untuk Maverick Vinales, dia merasa motor Aprilia ESGP23 sudah sesuai dengan gaya balapnya, tinggal mencari setting terbaik untuk motornya. Tim Monster Energy Yamaha pada tes pramusim ini hadir dengan pembaruan motor yang cukup signifikan pada top speed, di mana kecepatan di lintasan lurus pada musim lalu selalu menjadi kelemahan untuk tim ini. Pembalap andalannya, Fabio Quartararo, merasa puas dengan motor tahun 2023 karena top speed yang dia inginkan sejak lama di Yamaha akhirnya tercapai. Walaupun dia masih belum bisa menemukan setting terbaik pada motornya, dia berharap bisa menjadi juara dunia pada musim ini. Untuk pembalap Franco Morbidelli, pada tes pra musim ini belum menunjukkan performa yang membaik.
Tetapi, dia sudah menemukan setting pada motor yang sesuai dengan gaya balapnya dan berharap tahun ini bisa mengembalikan performa terbaiknya. Ducati Lenovo Team, juara dunia MotoGP musim lalu, tampil sangat dominan di tes pramusim kali ini dengan mesin spesifikasi baru yaitu Ducati GP23. Pembalap Francesco Bagnaia menunjukkan progres yang bagus. Dia merasa evolusi yang dibuat oleh Ducati pada motor GP23 membuat kekurangan yang ada pada tahun lalu bisa tertutupi. Pembalap Enea Bastianini yang baru pindah ke tim pabrikan Ducati tidak butuh waktu lama untuk adaptasi karena merasa motor yang diberikan jauh lebih kencang dibandingkan motor sebelumnya. Dengan komposisi kedua pembalap ini, kami merasa yakin menempatkan Ducati Lenovo Team pada peringkat teratas. Itulah prediksi dari kami tentang peta persaingan MotoGP musim 2023. Jika kalian punya opini atau prediksi versi kalian, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa komen dan subscribe.